Perjuangan timnas Brazil di Copa America bakal semakin berat usai dilanda banyak kekacauan. Skuad Selecao sudah kacau sejak gagal merayu Carlo Ancelotti sebagai pelatih anyar. Masalah tim Samba semakin parah setelah dihujat oleh Ronaldinho. Sang legenda kecewa berat dengan hilangnya talenta hebat di skuad Selecao. Selain itu, tim Samba juga punya tugas berat melewati dominasi Argentina di Copa America 2024. Bagaimanakah kekacauan timnas Brazil yang semakin mengkhawatirkan? Panik setelah diabaikan Carlo Ancelotti. Federasi Sepak Bola Brazil atau CBF seketika panik dengan mundurnya Tite. Pelatih 63 tahun ini menepati janjinya karena gagal total di Piala Dunia 2022. Ini adalah kekalahan yang menyakitkan, tapi saya pergi damai. Ini adalah akhir dari sebuah siklus, sesal Tite. CBF akhirnya panik bukan kepalang untuk mencari pelatih anyar tim Samba. Ednaldo Rodrigues selaku presiden federasi langsung tertarik untuk memperkerjakan Carlo Ancelotti. Dan Carleto dinilai sangat cocok karena punya filosofi yang mirip dengan gaya Brazil. Ancelotti tidak diragukan lagi dihormati para pemain. Bukan cuma Ronaldo Nazario atau Vinicius Junior. Ada juga kemungkinan besar dia akan datang ke timnas Brazil, tutur Rodrigues. Rumor panas ini ternyata dikonfirmasi langsung oleh Ancelotti yang mengaku berkomunikasi dengan CBF. Ex-pelatih AC Milan ini tersanjung diminati untuk menjadi calon pelatih skuad Selecao. Akan tapi Don Carleto menegaskan tetap memprioritaskan Real Madrid. Sang pelatih dilaporkan ingin bertahan di Los Blancos karena masih merasa betah. Saya ingin berterima kasih atas kasih sayang dan minat dari Brazil. Itu membuat saya bangga. Tapi saya tegaskan masih ingin bertahan di Real Madrid, tegas Ancelotti. Keputusan bertahannya Don Carleto membuat sejumlah legenda Brazil bisa bernafas lega. Romario de Souza sempat mengecam keputusan CBF yang mengincar Ancelotti. Saya dapat mengatakan timnas Brazil akan lebih hebat jika dipimpin pelatih lokal. Persetan dengan Ancelotti, hardik Romario. Legenda Brazil ini nggak mau pelatih asing menangani tim Samba. Pasalnya Brazil sudah lama mempertahankan tradisi percaya pelatih lokal sejak tahun 1929. Kandasnya harapan dilatih Carlo Ancelotti langsung bikin timnas Brazil kelabakan. CBF selaku federasi tiba-tiba memecat Fernando Diniz yang berstatus sebagai pelatih sementara. Juru taktik Fluminense ini didepa karena dianggap gagal mengangkat performa Brazil. Dari 6 pertandingan, Diniz hanya sanggup membawa tim Samba meraih 2 kemenangan. Sisanya skuad Selecao menelan 3 kekalahan dan 1 kali imbang. Hasil buruk ini bikin Brazil terdampar di posisi 6 klasemen kualifikasi Piala Dunia zona CONMEBOL. Padahal Diniz diprediksi bisa mengembalikan era kejayaan sepak bola Samba milik Brazil. CBF pun langsung menggandeng nama Dorival Junior sebagai pelatih anyar. Keputusan ini semakin memperpanjang rekor buruk Brazil yang suka gonta-ganti juru taktik. Sejak Piala Dunia 2022 berakhir, skuad Selecao sudah 3 kali ditangani oleh pelatih yang berbeda. Juru taktik 62 tahun ini langsung menebar janji manis bakal membangkitkan Brazil. Hari ini saya mewakili timnas paling sukses di planet ini, yang menjadi inspirasi di seluruh penjuru dunia. Kami harus bisa menjadi juara lagi. Kami memang sedang dalam masa sulit, tapi kami akan bangkit secepatnya, tegas Dorival. Komentar jumawa ini ternyata sanggup dibuktikan sang pelatih dengan performa yang hebat. Sejak ditangani Dorival, skuad Selecao masih belum terkalahkan dalam 4 laga terakhir. Namun ujian berat ex-pelatih Sao Paulo ini baru muncul di gelaran Copa America 2024. Bukan kandidat juara terkuat di Copa America. Beban berat Dorival Junior langsung terlihat usai prediksi juara Copa America 2024 muncul. Pasukan Selecao ternyata bukanlah unggulan utama untuk menjadi kampion di ajang ini. Dilansir dari media Opta, Argentina mengungguli Brazil sebagai kandidat utama di Copa America 2024. Skuad Tengo punya peluang sebesar 30% untuk mempertahankan gelar. Sementara Opta memprediksi skuad Samba hanya layak berada di urutan kedua. Brazil cuma punya peluang sekitar 23% saja untuk merebut trofi juara. Pasukan Selecao bahkan diprediksi akan dijegal negara-negara yang sedang gacor. Kolombia yang diperkuat Luis Diaz dan John Duran patut diwaspadai karena sedang tampil menggila.
Skuad asuhan Nestor Lorenzo ini belum terkalahkan selama 2 tahun. Kemudian ada Uruguay yang sedang meningkat sejak diasuh oleh Marcelo Bielsa. Skuad Les Celeste bahkan mengalahkan Argentina di kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu yang lalu. Banyaknya pesaing di Copa America 2024 sampai bikin Rodrigo pesimis. Winger Real Madrid ini sadar diri kalau tim Samba bukanlah favorit terkuat untuk menjadi juara. Tentu saja kami berada di belakang Argentina sebagai favorit juara. Mereka adalah juara dunia dan juara Copa America di edisi sebelumnya, kata sang pemain. Komentar aneh dari Rodrigo ini bisa dimaklumi karena Argentina memang punya skuad mewah. Tim Tango masih diperkuat pemain kunci seperti Emiliano Martinez, Julian Alvarez, Rodrigo De Paul, Angel Di Maria hingga Lionel Messi. Dikecam habis-habisan oleh legenda sendiri. Selain gak diunggulkan, timnas Brazil juga semakin terpojok usai dihujat legendanya sendiri. Ronaldinho menjadi salah satu orang yang mengecam keras skuad Seleção. Ex pemain Barcelona ini kecewa parah dengan komposisi skuad Brazil yang terlalu biasa. Ini mungkin salah satu komposisi tim terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Brazil tidak memiliki pemimpin dan pemain berkualitas rata-rata. Mereka kurang mencintai seragam ini, kata Ronaldinho. Bahkan sang legenda bilang gak akan menonton pertandingan Brazil di Copa America 2024. Ronaldinho mengaku sudah lelah terlalu berharap dengan para pemain masa kini. Pendapat serupa juga disampaikan oleh mantan pemain Brazil lain yakni Gravite. Ex pemain Sao Paulo itu merasa skuad kuning biru sudah kehilangan identitas khas Jogo Bonito. Saat ini tidak ada lagi yang namanya sepak bola khas Brazil yaitu Jogo Bonito. Gaya itu tidak terlihat pada Brazil di era saat ini, kata Gravite. Seperti yang diketahui, Jogo Bonito menjadi ciri khas sepak bola tim Samba. Gaya main ini selalu mengandalkan aksi-aksi individu para pemain skuad Seleção yang menyihir banyak orang. Prestasi yang semakin menurun. Kritik tajam dari para legenda bisa dibenarkan karena anjloknya prestasi timnas Brazil. Padahal tim Samba dikenal sebagai raja sepak bola karena pernah mendapatkan Pentacampeão. Brazil menjadi satu-satunya negara yang berhasil meraih trofi Piala Dunia sebanyak 5 kali. Namun skuad Seleção terakhir kali meraih trofi ini pada edisi 2002 yang digelar di Jepang dan Korea Selatan. Sejak saat itu skuad Amerilnya belum pernah lagi menembus final Piala Dunia. Prestasi Brazil juga semakin menurun dalam 15 tahun terakhir. Skuad Seleção hanya meraih gelar Piala Konfederasi 2013 dan Copa America 2019. Namun 2 gelar ini diremehkan karena tim Samba dianggap jago kandang sebagai tuan rumah. Menurutnya prestasi Brazil ini bikin heran banyak orang padahal selalu punya pemain bintang. Mulai dari Thiago Silva, Alisson Becker, Neymar Junior, Vinicius Junior hingga Rodrigo Goes. Bahkan kehebatan Brazil semakin tercoreng usai gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024. Skuad Seleção mengakhiri catatan manis selalu lolos sejak Olimpiade Athena 2004. Padahal Samba Junior diperkuat oleh bintang potensial seperti Endrick Felipe. Sialnya lagi kegagalan ini akibat dikalahkan oleh Argentina dengan skor 1-0 pada babak kualifikasi. Dengan kekacauan yang semakin menumpuk, apakah Brazil masih bisa bangkit di gelaran Copa America 2024?